Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, mungkin, bisa Tante jelaskan nih, apa aja gitu ya, yang Tante ketahui gitu, apa aja mengenai, vertigo ini? Mmm, ya, baik, makasih untuk pertanyaannya. Setahu saya, vertigo ini, kondisi di mana kehilangan keseimbangan pada saat, muncul, pada saat tiba-tiba tanpa kita ketahui. Jadi, kondisi, seperti, kepala di bawah, kaki di atas pada saat, vertigo itu muncul, seperti itu. Iya, oke, Nah, terus kalau menurut Tante sendiri yang menyebabkan terjadinya vertigo pada diri Tante itu kenapa, Tan? Selama ini sih biasanya kalau saya korek kuping pertama, Mmm. kedua kalau tidurnya, kurang tidur, terus ketiga kalau saya sering menggunakan earphone, biasanya itu vertigonya pasti kumat. Oh, begitu ya, Tan. Baik baik. Nah, terus kalau misalnya lagi kumat gitu ya, apa yang Tante lakukan gitu untuk mengatasi vertigonya tersebut? Eee, karena saya punya penyakit vertigo tersebut, jadi mau nggak mau saya harus standby yang namanya obat vertigo. Kemanapun saya pergi pasti saya bawa, karena dengan kondisi yang datang tiba-tiba mau nggak mau obat itu harus selalu ada, kayak gitu. Ya, baik Tante. Terima kasih Tante, atas jawabannya. Sepertinya Tante juga memang sudah tahu banyak ya mengenai, vertigo ini. Nah, jadi di sini, nah, sebenarnya vertigo itu, bukan merupakan suatu penyakit, tapi melainkan dia itu, kumpulan gejala ya atau sindrom seperti itu. Nah, itu memang terjadi akibat gangguan keseimbangan seperti kata Tante tadi itu benar. Nah, dia ini, gangguan keseimbangan pada sistem vestibular ataupun, gangguan pada sistem saraf pusat. Nah, sistem vestibular ini tuh yang mengatur sistem keseimbangan tubuh kita, yang mengatur postur tubuh kita, gerakan kita gitu. Terus juga termasuk penglihatan kita seperti itu nah terus, iya benar tadi, rasanya kepala di bawah, kaki di atas. Nah, memang, vertigo ini, sensasi berputar gitu ya, rotasi, padahal sebenarnya diri kita tuh tidak mengalami perputaran yang sebenarnya gitu, nggak kayak lagi main di apa, yang di taman kanak-kanak ada tuh mainan yang puter-puter. Nah, itu sebenarnya tanpa terjadi perputaran yang sebenarnya. Nah, terus juga vertigo ini, eee, ada perasaan subjektif sama objektifnya. Kalau yang kita rasain itu kalau kita nih merasa bahwa diri kita yang bergerak gitu, padahal aslinya kan nggak bergerak gitu ya. Terus kalau yang perasaan objektif, kalau misalnya kita tuh ngerasain kalau lingkungan sekitar kita tuh yang bergerak gitu, muter gitu, seperti itu. Terus, nah ini juga ada gejala subjektif, gejala objektif. Iya, nah kepala bisa terasa pusing, terus juga kepalanya tuh terapung kayak, kepalanya tuh terasa ringan gitu ya, Tan, ya. Terus kadang bisa mual juga. Nah, kalau gejala objektifnya yang kelihatan yang tampak di tantenya itu bisa pucat, terus keringat dingin gitu, muntah juga bisa, terus kalau berjalan berdiri sempoyongan gitu, kayak keseimbangannya berkurang. Nah, terus nistagmus ini tuh kelainan pada, gangguan penglihatan. Nah, itu dia gerakan bola matanya itu jadi cepat gitu Tan, kalau nistagmus ini. Mungkin bisa, lanjut. Nah, ini Tan ada klasifikasi vertigo. Mungkin, eee
Yang Tante alami ini yang, perifer ya, Tan, sesuai dengan yang tadi Tante sebutkan. Nah, jadi kalau yang sentral itu, dia tuh, yang menyerang, otak kita, Tan, yang, otak bisa otak besar, otak kecil, ataupun batang otak, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh penyakitnya. Nah, terus kalau yang perifer itu, dia, yang bukan mengenai, sistem saraf pusat, tapi, di daerah sekitar, otaknya seperti itu kalau yang perifer. Nah, ini ada dibagi lagi labirin sama saraf vestibuler. Nah, yang labirin itu yang dia itu, di sekitar, bagian telinga gitu juga, di bagian telinga seperti itu, Tan. Nah, di sini yang paling sering banget, vertigo yang paling sering terjadi itu jenis yang, benign paroxysmal positional vertigo. Nah, ini benign paroxysmal positional vertigo ini yang penyebab paling umum dari vertigo. Nah, jadi ini kan tadi Tante bilang, habis pakai headset, terus korek kuping. Nah, itu Mmm, ini sangat mengarah ke yang benign paroxysmal positional vertigo karena ini memang, gangguannya itu dari sistem vestibular yang ada di telinga, seperti itu, Tan. Seperti kita tahu juga bahwa telinga itu selain, sebagai fungsinya sebagai fungsi pendengaran, dia juga sebagai fungsi, keseimbangan, seperti itu. Nah, jadi terdapat gangguan nih di dalam, di bagian telinga dalam, seperti itu. Nah, ini dia bersifat jinak ya, Tan, jadi, tidak mengancam, jiwa penderita. Nah, ini yang saya baca dari salah satu, jurnal di mana dia, biasa tuh dipicu ketika merubah posisi kepala ke sisi yang sakit ya, yang terkena, kemudian tiba-tiba gitu berguling ke sisi berlawanan, seperti itu. Ataupun kalau tiba-tiba duduk dengan cepat, seperti itu, serangan yang, kadang bisa terjadi. Nah, jadi inilah yang mau saya tawarkan kepada Tante, salah satu, latihan ya untuk mengurangi intensitas serangan maupun untuk meredakan gejala bahkan, menyembuhkannya seperti itu. Nah, jadi ini namanya rehabilitasi vestibular. Nah, jadi ini merupakan latihan terapeutik ya, latihan untuk, penanganan. Nah, ini berupa adaptasi vestibular, substitusi dan habituasi gejala menggunakan gerakan kepala. Jadi maksudnya habituasi itu untuk membiasakan, apa namanya, membiasakan gejala yang terjadi seperti itu, seperti berputar-putarnya itu biar kita tuh nggak terlalu, apa, merasakannya, dengan hebat gitu, gejala yang terjadi biar tidak terlalu hebat yang, biar tidak terlalu hebat seperti itu, Tan. Nah, ini tuh akan memperbaiki keseimbangan, mengurangi risiko jatuh juga, terus memperbaiki kebugaran. Nah, ini mengintegrasikan sistem vestibular, visual, dan somatosensori. Mungkin bisa lanjut, ke gerakannya seperti apa. Nah ini namanya latihan Brendarov. Nah ini, bisa Tante lakukan dengan mudah, udah ada juga, instruksinya ya. Jadi mungkin bisa kalau bisa lebih mudahnya kita, tonton, ada videonya. Nah ini satu putaran ini tuh masih 1 kali pengulangan, Tante. Nah terus, nah ini ada videonya. Apakah bergerak videonya, Tan? Enggak. Oh, iya iya, heeh. Ah, ya. Jadi, awalnya tuh kepala kita menoleh, terus langsung tiduran. Nah, ini tuh pas tiduran diamin selama 30 detik, Tante. Diamin selama 30 detik. Nah, terus kalau udah bangun lagi, diamin lagi 30 detik, posisi tegap.
seperti itu selama 30 detik. Nah terus, nengok lagi, baring lagi ke sisi yang berlawanan, terus tiduran lagi selama 30 detik. Nah, selama 30 detik juga tiduran, terus bangun langsung diri tapi atau sampai gejalanya itu, berkurang atau menghilang seperti itu. Nah, ini latihan ini tuh dilakukan ini satu set ya. Nah, satu kali putaran. Nah, biasanya itu dilakukannya ini sudah saya buatkan, penjadwalan latihannya ya. Nah, ini pagi, siang, dan malam. Jadi 3 kali sehari kayak seperti waktu makan ya. Pagi, siang, malam dan ini 5 kali pengulangan. Jadi eee, gerakan yang kayak tadi tuh diulangin sebanyak 5 kali. Jadi, waktu durasi totalnya 10 menit saja, seperti itu. Nah, ini memang kalau pertama kali dilakukan dia memang akan bisa saja menyebabkan pusing seperti itu, atau lightheadedness itu maksudnya seperti kepalanya tuh melayang, rasa mau pingsan, seperti itu. Nah, ini tuh dilakukan selama, 14 hari ketika terjadi, serangan vertigo. Nah, dari penelitian yang saya baca memang 80% itu, pasien-pasien ini ketika melakukan latihan ini selama, 14 hari, selama 14 harinya itu tidak terjadi, tidak terjadi serangan kembali seperti itu dan follow up sampai, minggu ke-8 juga tidak terjadi lagi seperti itu dari penelitian yang saya baca. Terus juga kalau misalnya gejala tidak mereda dari latihan Brain Darov ini, nah ini mungkin Tante, bisa, pergi ke pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi, latihan ini sebagai alternatif, dari obat tersebut Tante. Jadi, pengganti si obat ini. Jadi bisa melakukan latihan ini agar, eee, meringankan bahkan menyembuhkan seperti itu. Sebenarnya ini salah satu contoh, eee sebenarnya masih banyak latihan-latihan yang lain, tapi menurut saya ini yang paling mudah untuk Tante lakukan di rumah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah ini, mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Tante mengenai, latihan yang ini tadi, Tan? Oh ya, ini latihan itu dilakukan pada saat misalnya lagi serangan baru kita lakukan atau itu hanya untuk mengurangi supaya serangannya tidak muncul. Oh iya, Tan. Jadi dari jurnal yang saya baca ini, dia juga melakukan, penelitian ini pada orang yang memang vertigo, tapi tidak terjadi tidak terjadi serangan seperti itu agar, ke depannya ini juga, dia tidak terjadi serangan. Jadi ada yang, eee, ini di jurnal yang bahasa Inggris ini ketika, pasien yang mengalami serangan itu melakukan ini juga bisa, terus juga pasien vertigo yang, tidak mengalami serangan juga melakukan ini untuk, mencegah serangan di kemudian hari, seperti itu, Tante. Ya, ya. Berarti untuk antisipasi supaya nggak muncul ya. Iya, Terus iya, menghindari betul. supaya mengurangi penggunaan obat bisa ya, Iya, ya. iya benar, Tante. Untuk mengurangi Oke. penggunaan obat, seperti itu.
Eee, baik dokter, mungkin untuk yang vertigonya seperti itu, apakah dokter ingin menanggapi atau saya lanjutkan dulu ke topik berikutnya yaitu pengaturan makan pasien dispepsia, Dok? Dilanjutkan dulu aja ya, Dek. Baik dokter. Nah baik Tante selanjutnya ini mengenai, penyakit MAH yang Tante derita. Nah jadi mungkin aku tanya lagi nih Tante, apa yang semuanya pokoknya yang Tante ketahui mengenai, MAH ini? Kalau kalau MAH setahu saya itu apa namanya, kembung, perih, terkadang rasa panas yang muncul di area perut. Sepertinya sinyal Tante atau sih? Ya, sebaiknya tidak memberikan pertanyaan ya. Harusnya kemarin kayaknya nggak ada pertanyaan kamu waktu ini. Mohon maaf Dok, saya melihat, apa namanya, tabel yang diberikan Dokter Laras yang mengenai pre-conference. Jadi, di situ ada berupa, apa namanya, mengetahui dulu pemahaman pasien dokter, seperti itu. Ya, itu dilakukan sebelum kamu conference gitu. Jadi ketika conference mohon saya menilainya intervensi yang kamu lakukan gitu, bukan menggali-gali pertanyaannya ini nggak usah gitu karena waktunya juga terbatas ya, tinggal 7 menit lagi saya harus join ke tempat teman kamu kan, begitu. Baik Nanti dokter. malah yang intervensinya nggak terlalu dapet gitu kalau kita menunggu Oh ya respon mohon dari si ibunya ya. oh iya dokter. Mohon maaf dokter, ini maksud saya waduh, tantenya menghilang. Ya udah nanti kalau enggak ya udah sih nanti udah dapet ya penilaiannya kan nggak mungkin kita menunggu sampai tantenya connect lagi ya, nanti teman kamu yang kasihan yang berikutnya. Iya dokter. Mohon maaf dokter, terima kasih banyak Dok. Saya live ya Dek. Iya dokter, terima kasih banyak. Oke Tante, jadi dokternya udah live nih Tan, kita nggak apa-apa lanjut aja. Soalnya ada teman saya juga mau, ini, kayak gini juga jam 4 gitu Tan. Tapi ini juga direkord kok Tan buat dikumpul nanti, jadi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, lanjut aja pertanyaan kedua, menurut Tante, yang nyebabin MAH ini pada diri Tante itu sebenarnya apa aja, Tan? Kalau ini biasanya aku makan pedas, asam, terus telat makan. Hmm, Itu sih biasanya. oke. Nah, apa aja yang udah Tante lakuin nih untuk mengatasi MAH yang terjadi ini, Tan? Paling aku kalau udah parah banget, kan kadang-kadang kalau udah muncul kan itu ya suka pusing juga, kayak Mhm. orang mau pingsan gitu. Paling aku langsung ke dokter, tapi sebelum kalau masih bisa ditangani sendiri, tangani sendiri kayak minum antasida, Iya. ngurangin asam lambung yang meningkat, paling gitu. Baik baik, Tan. Nah, jadi sebelumnya, nah ini, ada perbedaan ya, MAH akut dan MAH kronis, Tan. Jadi, nah yang mungkin Tante alami ini oh ya sebelumnya Tante MAH-nya ini udah berapa lama ya, Tan? Aku udah lama, tapi Nah, udah lama dulu ya? udah pernah
Kambuh-kambuhnya cuma belakangan-belakangan ini aja. Iya. Nah, itu tadi yang udah Tante bilang emang benar semua ya, jadi makan makanan, pedes, terus juga pokoknya yang Tante bilangin. Nah, yang mah akut ini tuh karena bisa jadi karena mengkonsumsi obat-obat itu ya, OAINS, terus juga kayak kopi, seperti itu. Nah, pola makannya nggak teratur, nah itu tadi kan. Nah, yang mah kronik tuh kalau misalnya, mah akut yang tidak ditangani sama sekali, seperti itu. Bisa jadi memang sudah ada, autoimun di lambungnya, terus juga ada bakteri H. pylori. Nah, sebenarnya memang ada di lambung kita memang ada bakteri H. pylori ini, tapi, kalau misalnya berlebihan aktivitasnya, nah itu bisa merusak lapisan lambung, seperti itu. Helicobacter pylori. Nah, terus bisa juga karena enzim, suatu zat pencernaan ya, enzim di pankreas kita tuh yang berlebihan yang akhirnya merusak lambung, seperti itu. Nah, terus ini jadi aku ambil dari, Kemenkes RI 2011. Nah, ini ada namanya diet lambung ya. Diet lambung ini jadi berisi apa aja makanan-makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari, seperti itu. Memang ini banyak sekali ya, tapi yang dianjurkan banyak kok ini. Nah, jadi mungkin yang perlu ditekankan itu yang dihindari. Nah, ini, mungkin kalau untuk proteinnya itu kalau bisa menghindari seperti yang sudah tertera di sini, yang berlemak-lemak, daging yang berlemak, jeroan, sosis daging asam, seperti itu. Susu full cream juga, pokoknya yang lemaknya banyak itu dihindari. Nah, itu kayak protein nabati, kayak kacang merah, kacang mete. Nah, ini juga sayuran ternyata nggak semua sayuran boleh dimakan, Tante. Maksudnya, ada yang perlu dihindari, karena yang menimbulkan gas ini tuh juga ternyata memicu terjadinya serangan MAH-nya ini. Nah, itu kayak kol, sawi, nangka muda, kembang kol, kayak gitu. Terus juga buah-buahan yang menimbulkan gas, terus tinggi lemak kayak durian. Durian memang sih ya kolesterolnya. Terus nangka, nanas, nah seperti itu. Nah, ini yang udah pasti harusnya tidak alkohol ya. Alkohol kan memang kita tahu memang merusak. Terus, minuman bersoda juga, ini juga memicu. Nah, ini cuka, merica, cabe, itu udah tahu lah ya, Tan. Nah, ini, goreng-gorengan, santan ini juga, seharusnya dihindari. Nah yang dianjurkan ini bisa banyak sekali ini yang maksudnya yang masih boleh dimakan. Jadi tidak terlalu dibatasi sih sebenarnya untuk makanan ini. Namun, saya, mengingatkan dan menginformasikan kembali ke Tante seperti itu. Nah, ini karbohidratnya nasi tim. Nasi tim tuh yang dikukus gitu kan, Tan. Bubur roti gandum, pokoknya, sumber hidrat arang ini maksudnya hidrat arang itu nama lain dari karbohidrat. Nah, yang pasti sumber proteinnya itu yang daging tanpa lemak, seperti itu. Nah, ini makanya dari sini saya mencoba, dari sumber selanjutnya ini mau di-next. Nah, ini contoh menu makan sehari. Nah, contoh menu makan sehari ini dari sumbernya juga Kemenkes RI. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini kayak pagi, siang, malam, itu udah ada jam-jamnya, terus sama selingan-selingannya itu kayak snack-snack-nya gitu. Nah, jadi di pagi misal nasi tim, terus ada telur dadar, setup tuh ini ya stew.
stew, seperti itu, dan ada teh manis encer. Nah ini jangan yang teh manis kental, tapi yang encer. Terus snack-nya itu ada kayak biskuit. Nah, terus susunya tadi kan, nggak boleh yang full cream ya, pokoknya yang susu rendah lemak, seperti itu. Nah, siangnya nasi tim atau nasi bisa, terus semur daging, terus, tim tahu yang apa nih namanya, dikukus gitu, tim tahu sayur bening, pepaya, selingannya bisa puding atau susu. Malamnya, nasi tim, ikan panggang bumbu tomat, terus ada tumis tempe, soto buncis, pisang, pokoknya di setiap pagi, siang, malam itu lengkap sebenarnya ada karbo, protein, sayur, kecuali pagi ya, paginya nggak ada buahnya memang. Yang hanya ada buahnya itu siang, malam. Nah, terus di selingan malamnya lagi bisa inikan oleh, susu seperti itu. Nah, mungkin bisa diganti juga kalau mau ganti menunya dengan yang sebelumnya ini, apa yang dianjurkan seperti itu bahan makanannya. Pengganti menunya ini untuk pagi, siang, malamnya seperti itu. Nah, mungkin cukup segitu aja Tante dari aku. Kalau untuk yang, mengenai makanan untuk Mah ini apakah ada pertanyaan Tante? Enggak sih, ini kan udah lengkap ya dikasih taunya. Contoh menu apa? Menu Iya. makanannya yang dianjurkan sama yang enggak. Jadi bisa jadi referensi juga. Iya, benar. Oke deh kalau gitu, sebelumnya, mungkin apa ya, bentar. Oh iya, mungkin, habis ini mungkin kita, ini kan, jadinya kunjungan kedua ya, Tan. Nah, habis ini, mungkin besok atau Kamis gitu ya, Tan, aku ngelakuin kunjungan ketiga, kayaknya lewat Zoom aja ya, Tan, ya? Zoom lagi ya, Tan. Tapi ini, nggak usah sama dokternya, jadi kita berdua aja gitu. Itu sih. Oke deh, Tan, kalau gitu, kalau memang sudah, tidak ada pertanyaan lagi, Tan, terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf apabila, banyak salah kata dari aku, seperti itu. Semoga apa yang sudah aku, paparkan ini bisa bermanfaat dan, diterapkan oleh Tante ya, seperti itu. Pokoknya terima kasih banyak Tante. Oke deh, ini iya aku stop share. Iya. Oke Tante, makasih banyak ya Tan. Sama. Iya. Aku live ya.